dan membaca doa menuntut ilmu ya. Harusnya kita membaca Al-Quran dulu sih sebetulnya. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau nanti kalau sudah banyak kan baca Al-Quran juga tidak apa-apa. Baik, hari ini hari ke-4 di bulan Maret ya, dan pertemuan ketiga di mata kuliah ini. Kita akan mulai perkuliahan di MS Team sampai jam 4.15 gitu. Setelah itu nanti kita pindah ke mana, ke Big Blue Button kalau yang di dunia maya ya, biar ada rekamannya dikit gitu ya. Di MS Team ada rekamannya, di dunia apa di Adi juga gitu. Dan yang baru hadir ini baru 4 orang, 2 di MS Team dan 2 di kelasnya. Hari ini saya akan membahas masih pertama masalah forum tadi ya. Forum ini nanti di luar perkuliahan tetap maya gitu ya. Jadi tetap mayanya 1 jam aja cukup gitu ya. Nah nanti di luarnya ada 30 menit lagi. Anda belajar bisa bertanya, bisa menjawab forum dan sebagainya. Nah hari ini saya ingin menampilkan sebuah lanjutan dari yang kemarin tentang literasi digital. Nanti kalau yang di dunia maya harus lihat juga sebenarnya jadi double ya, jadi memperlihatkan yang di kelas sama memperlihatkan yang di ini. Kita lihat video dulu ya sebelum apa, kita nanti video ini bisa jadi bahan diskusi. Kalau saya tuh santai sebetulnya perkuliahan ini ya, tidak terlalu beban berat bahasa Jepang kayak gitu-gitu ya. Yang penting daya nalar kita itu menjadi benar gitu, itu yang penting ya. Karena mata kuliah ini hanya mata kuliah literasi. Di sini ada videonya kok bisa dibuka. Oke. Ini baru 2 orang ya, tetap belum bertambah ya. Gak apa-apa, nanti kalau ini terlambat. Tidak semuanya. Oh Ayu, Cindy. Oke, kita lihat ya. Ini masih proses, mohon maaf. Jihan, Cindy, Muhammad Rehan, Anissa Sekar, dan Alip serta Nur Yusuf sudah hadir di sini. Kita lihat. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang literasi digital. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video durasi 4 menit ya untuk bahan diskusi. Kemudian nanti kita melihat website tentang literasi digital juga. Ini masih proses, tunggu dulu. Pada sehat kah? Rehan di NTT ya? Ini udah mau jam 5 ya? Jam 6. Kapan ke Jogja, Rehan? Oh, saya ke Jogja. Belum. Insya Allah Nggak kedengaran lagi, berarti saya masih tutup. Nah, Nggak kedengaran suaranya. balik kuliah offline ke Jogja UMY. Insya Allah di Sensei. Kecil ya? Suaranya kecil ya? Halo? Halo, halo. Suara Rehannya kecil. Oh, saya secepatnya Jogja zona hijau. Pandemi ini cepat berlalu dan saling bisa bertemu dengan diri sendiri, bisa panitia offline Jogja UMY secepatnya. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan bisa nanti ketemu sama Cinese di April sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ya. Ada 2 kali sebetulnya di bulan ini sama di bulan April. Ya apa-apa kalau misalnya masih tidak apa susah untuk ke Jogja masih nggak apa-apa. Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan melihat sebuah video ini dari Kompas ya tentang cepat susun peta jalan di literasi digital. Kedengaran?
Suaranya kedengaran? Kurang dengar Halo? Sensei. Hah? Kurang dengar suaranya. Terdengar? Oke, siap ya. Saya lanjutkan. Kita mulai dari sini. Cuman 3 menit 28 detik ya, nggak usah lama-lama. Sensei, mohon maaf. Oh, nggak ada suaranya ya, Sensei ya? Iya, Sensei. Oh, Suaranya nggak ada suaranya? tidak terdengar, Sensei. Iya. Oh, berarti tak. Jadi katanya kedengaran sama Rehan. Nah, saya share ulang lagi. Nah, ini masalah ini kan. Nah, dulu saya ini berarti di sini include sound ya. Nah, ini komputernya udah lelet, capek ini. Include computer sound, terus kemudian share, kemudian sih katanya include, tapi tidak kedengaran. Oke, kita dengar sekali lagi ya, maaf ya. Sudah kedengaran? Sudah, Sensei. Oke, kita dengar sekali lagi. Sudah. Disebabkan kemajuan digital, seorang pemuda daerah mampu merakit pesawat. Gara-gara digital pula, siswi SMP lompat dari lantai 4 sebuah gedung, bunuh diri. Perkembangan dunia digital yang begitu cepat dan masif memang bisa dilihat dari dua perspektif. Bisa positif, bisa juga negatif. Ibarat senjata, digital sesungguhnya hanyalah alat. Kemanfaatannya tergantung pada kepiawaian masing-masing menggunakannya. The man behind the gun. Hairul, pemuda asal Palamean, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, adalah salah satu contoh cerita sukses. Dengan belajar otodidak dari saluran media sosial YouTube, dia berhasil mewujudkan obsesinya. Dia merakit pesawat model ultralight dari barang-barang bekas. Sebaliknya, SN, seorang siswi SMP di Jakarta Timur, menjadi kisah sedih.
Perundungan yang diterimanya di media sosial diduga menjadi pemicunya melakukan bunuh diri. SN tentu tidak sendiri. Sebuah penelitian menemukan generasi Z adalah generasi yang sering berhadapan dengan perilaku menekan, mempermalukan, mengancam, dan melecehkan seseorang melalui pesan di internet dan media sosial, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Persoalan lain yang tidak kalah besarnya bagi bangsa ini adalah perilaku kecanduan penggunaan digital yang sudah pada taraf mengganggu kesehatan. Persoalan pencurian data pribadi, penyebaran konten pornografi, terorisme, hingga hoaks politik bernuansa sara yang merobek-robek persatuan anak bangsa. Di banyak negara, menyadari sedemikian besarnya dampak dari perkembangan dunia digital tersebut, upaya literasi digital pun digencarkan. Finlandia, Swedia, dan Belanda termasuk negara yang serius mengajarkan literasi digital sejak dini kepada masyarakatnya. Konsep literasi digital ini pertama dilontarkan Paul Gilster tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi. Gilster mendefinisikannya secara sederhana sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari beragam sumber digital. Kita tentu berharap kepada pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan persoalan ini. Berdasarkan data 2019, dari 268,2 juta total penduduk Indonesia, paling tidak ada 150 juta pengguna internet dan 130 juta pengguna media sosial. Kepiawaian ratusan juta warga dalam menggunakan internet ini perlu segera dipastikan dan terus ditingkatkan. Kita menghargai upaya pemerintah bersama DPR yang sudah mulai memberikan perhatian, misalnya dengan mendorong secara bertahap dalam 5 tahun ke depan agar pendidikan literasi digital bisa diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun langkah itu belum cukup. Pemerintah perlu segera mengundang semua pihak terkait menyusun peta jalan literasi digital yang sistematis dan terstruktur, lalu menyosialisasikan modulnya secara masif. Jangan sampai terlambat. Jadi itu tadi tentang pentingnya roadmap ya. Roadmap itu peta jalan literasi digital. Jadi memang ini sangat riskan ya di Indonesia ini sekarang ini. Terutama efek negatif dari literasi digital ini. Nah mungkin teman-teman juga sekarang sudah merasakan ya bagaimana riuhnya ya, bagaimana pusingnya, peningnya kalau kita baca di media sosial Instagram atau Facebook gitu ya. Kalau kita ikut ke sana itu kayaknya jadi stres gitu ya. Jadi terbawa pikiran gitu ya. Nah di sini kita akan melihat satu lagi, saya akan coba terutama yaitu ya. Dengan literasi digital ada yang bunuh diri, ada yang berhasil ya. Jadi ada yang sukses, ada yang justru yaitu bulian itu menjadi tidak terbatas ya. Kalau dulu kan hanya di kelas saja ya. Kalau sekarang begitu ada sesuatu yang dibully diposting viral, kemudian semua orang tahu gitu ya. Jadi tidak bisa di stop di lokalisasi situ. Misalnya kalau kejadian di UMY ya, ada yang demo, kita tutupi, tetap aja akan muncul gitu di media sosial ya. Padahal demonya tentang yang tidak kecil-kecil gitu. Yang besar-besar itu biasanya tidak sekarang ditutupi ya sama pemerintah. Tapi yang kecil-kecil biasanya diperbesar gitu kan. Itulah media yang kita sekarang kita lihat ya. Banyak sesuatu yang baik itu ditutup-tutupi, sesuatu yang salah itu dibesar-besarkan. Ya, sehingga inilah yang pandai-pandainya kita untuk menjaganya. Makanya ada yang disebut dengan tadi itu saya buka website tutur nalar namanya ya. Kalau dilihat di Google itu tutur nalar itu apa? Tular nalar ya, menularkan nalar ya. Ada website yang baru. Nanti saya sampaikan dulu. Nanti kita mulai minggu depan kita akan belajar bahasa Jepangnya ya. Kalau sekarang masih melanjutkan yang ini. Tular nalar itu apa sih? Bukan tantular ya, tapi tular nalar, menularkan nalar. Nah ini ada ID ya, tular ID, mungkin itu.
Ya, ada sebuah website yang dibuat oleh lembaga internasional, Muhammadiyah juga termasuk di dalamnya, yaitu ada disebut dengan tular nalar. Nah ini baru di launching ya. Kok ini antara sih? Bukan antara saya pengennya ya. Tular nalar ya. Ini websitenya Tular Nalar ID. Nah nanti Anda bisa cek situ baca ya, supaya Anda jangan menjadi korban hoax ya. Kemudian membaca fakta tanpa kita memeriksa data, tapi kemudian kita tidak melihat fakta ya. Kadang-kadang langsung ngomong aja, oh ini salah, dia salah gitu. Nah, tanpa melihat ininya. Nah, di sini ada berhenti sejenak sebelum jempol bertindak. Nah, ini berarti kan di zaman sekarang serba digital, bukan lagi lidah yang menjadi pedang ya. Sekarang justru tangan kita yang menjadi pedang gitu ya. Jarimu harimaumu gitu ya. Jadi kalau kita menggerakkan jari untuk menulis status sesuatu itu akan berubah kepada kita. Jadi nggak semua pesan berantai, berita konten viral itu membuat relevan dengan hidup kita dan bisa dipercaya kebenarannya. Itulah sebabnya literasi media dan digital sangat penting. Yuk kita kembangkan kemampuan berpikir kritis ini. Jadi jangan sampai percaya aja Pak. Kalau orang-orang tua ya yang tidak sekolah mungkin dia kenalnya di televisi gitu. Lihatnya televisi, padahal televisi itu adalah tempat kebohongan yang nyata. Ya, kenapa kan bisa direkayasa ya? Walaupun video itu bisa direkayasa bergeraknya, termasuk pencitraan itu kan video, ya. Maka kita orang-orang kampung itu percaya bahwa yang dilakukan itu benar gitu ya Pak. Tapi sebetulnya kan di belakang layar, namanya di belakang layar kita tidak tahu ya. Sisinya cuma sisi yang merampok, padahal sebetulnya bukan merampok. Dari awalnya itu kalau ada CCTV dia mempertahankan diri gitu, kemudian kok jadi perampok gitu. Atau yang sisi lain sekarang yang paling sekarang hari ini viral adalah tentang terbunuhnya 36 laskar FPI itu. Nah, bagaimana mungkin ya mayat menjadi tersangka? Kan nggak begitu. Kemudian siapa pembunuhnya? Siapa yang bertindaknya? Kok tidak disebutkan? Berarti kan itu susah ditutupi itu oleh pemerintah maupun oleh polisi. Sehingga sekarang ada muhabalah. Itulah jalan-jalan terbaik yang dilakukan oleh Islam itu ya. Bagaimana supaya kebenaran itu terungkap. Karena kalau semua kejahatan sudah berjamaah itu susah ya. Kejahatan berjamaah itu sudah. Belajar secara online, berpikir secara kritis, menularkan menggunakan nalar yang benar dan untuk menanggapi isu-isu global yang lagi viral dalam konteks lokal maupun internasional gitu. Nah, nanti di sini ada beberapa pelajaran, ada budaya internet, ada internet dan ruang kelas, internet dan kesehatan, menjadi warga digital dan sebagainya. Karena Anda bisa pelajari di sini ya nanti ya. Saya hanya ini dikembangkan oleh Google dan Ma'arif. Ma'arif itu WMI termasuk di dalamnya, termasuk Muhammadiyah ya, karena Ma'arif Institute adalah bagian daripada Muhammadiyah. Nah, tapi ya saya tidak berpikiran negatif terlebih dahulu ya, tapi mudah-mudahan ini ada karena internasional ini jadi agak sedikit liberal ya. Liberal itu apa? Mungkin bebas ya, tidak melihat agama atau budaya dan sebagainya. Nah, kita lihat budaya internet di sini ya. Sekarang semuanya internet sudah menjadi kakasenai mono. Kakasenai mono itu sesuatu yang mesti ada dalam hidup kita, seperti air, telepon, listrik, itu kan kalau nggak ada repot. Ya, internet juga begitu, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita dan itu bisa menjadi setan sekaligus bisa menjadi malaikat. Ya, bagaimana mungkin kalau orang tua dulu itu ya ngomong tanpa kabel kemudian kedengaran gitu ya, ada wifi gitu ya. Seperti sekarang saya tidak ini. Gambarnya, videonya sekarang itu bisa disalurkan melalui wifi. Jadi di sini ada beberapa ini ya, mungkin nanti juga video media sosial teman asik di internet, kemudian menjadi warga. Ini bisa dicek lah. Anda di COVID ini banyak sekali hoax ya, terutama tentang kesehatan, tentang penyakit dan sebagainya. Di sini ada internet dan ruang kelas, internet kesehatan, menjadi warga digital, internet keluarga, internet damai,
internet siaga bencana dan sebagainya. Ini yang positif semuanya ya. Tidak ada unsur salahnya ya. Tapi kalau di Facebook, Instagram itu udah ada unsur salahnya. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi di sini saya bukan menjadi tangan kanan dari Ma'arif ya, tapi hanya menjadi mari kita tularkan hal yang benar. Karena nggak realistis sih sesuatu yang informasi kemudian kita terima apa adanya ya. Dulu juga saya mungkin termasuk generasi yang percaya pada pemberitaan media ya. Tapi sekarang saya sudah tidak percaya lagi gitu ya. Apalagi kepada pemerintah gitu ya. Nah, kenapa? Karena kebohongan demi kebohongan dibuat gitu. Jadi kalau kebohongan satu maka akan menutupi kebohongan yang lainnya. Belajar online di sini. Nah, nanti belajar online silakan Anda baca di sini ya. Kalau ada waktu silakan dilihat ya. Itu belajar. Karena saya hanya memperkenalkan saja. Kemudian nanti kita lanjutkan di forum seperti ini. Ini di download gratis juga ada ya. Belajar online. Kita lihat contoh satu ya, internet damai lah ya, walaupun nggak bisa damai sebetulnya. Di antara orang Islam itu termasuk musuh-musuh Islam itu ada 6 yang saya identifikasi. Yang pertama yang paling berbahaya adalah kaum munafik. Kaum munafik itu dari dalam Islam sendiri ya. Artinya kan kalau dipercaya khianat ya, kemudian suka berbohong dan ingkar janji, itu orang Islam itu. Orang munafik itu musuh Islam yang paling ada di dalam Islam itu. Yang kedua liberal, Islam liberal. Ya nggak sholat juga nggak apa-apa kan lagi rapat gitu ya. Atau bentar deh kita jangan dulu sholat kalau belum waktunya. Waktunya juga kan bisa ada waktu panjang gitu kan. Pemikiran-pemikiran seperti itu kan sering terjadi. Ketika di Jepang saya juga begitu. Kalau yang liberal itu nggak apa-apa kok makan daging sapi atau daging ayam di supermarket di Jepang nggak, asal baca Bismillah aja gitu ya. Kenapa? Karena itu halal gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah Islamnya benar nggak bisa makan itu. Kita beli daging halal gitu. Tapi kalau yang nggak apa-apa ya ayo makan aja gitu ya. Atau nah sekarang di Indonesia kan banyak yang sebenarnya halal gitu. Tapi kalau ketika di Jepang tahun 97 itu dulu saya kok orang Islam tapi kok kayaknya meremehkan banget gitu ya. Termasuk misalnya bir itu nggak apa-apa gitu kan. Nah, sekarang dunia liberal di kita itu udah mulai merasuki negara. Kalau dulu kan orang-orangnya aja sedikit demi sedikit, termasuk di NU dan Muhammadiyah ini sekarang juga lagi diserang tuh pemikiran-pemikiran liberal itu. Berikutnya Syiah, ya Syiah itu kan jadi rame ya sekarang itu. Kemudian Yahudi jelas ya 4 tuh ya. Kemudian terakhir ya kafir gitu ya, atau yang berikutnya adalah non muslim. Jelas itu kan musuh Islam ya. Jadi apalagi kalau dilihat dari Yajuj dan Majuj itu tambah gitu ya. Tapi yang paling berbahaya memang menurut saya yang musuh dari dalam Islam sendiri. Sehingga Islam menjadi sebuah kekuatan yang seperti buih di lautan, tidak ada kekuatan apa-apa. Nah ini terjadi kita sekarang ini di akhir zaman sekarang. Kemudian fitnah Dajjal juga itu ada yang segala macam. Nah, salah satu dajjalnya itu internet, karena di situ medianya, ya. Apalagi kalau yang punyanya bukan orang Islam, internet itu yang mengembangkan siapa, gitu ya. Kemudian yang mengembangkan perang dan sebagainya itu kan siapa di situ. Oke, ya, kita lanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, silakan kita diskusi saja. Ini sudah hadir semua, dari sini ada 8, di sini ada 2, berarti ini ada 10. Silakan ada yang berpendapat mengenai tutur nalar ini. Jadi sebetulnya saya menginginkan teman-teman di PBJ itu hidup normal ya. Normal itu maksudnya seperti gini. Ketika kuliah dia Islami gitu ya, Islami. Tapi ketika sudah beres lulus dia tidak Islami lagi. Ya, karena pergaulan pertama itu, kemudian karena media sosial itu ada. Kasus ya, studi kasus itu mahasiswa PBJ UMY misalnya tahun angkatan 2012 ada udah lulus ya, kemudian lulus tahun 2018. Setelah itu dia ke Bali. Di Bali tahu sendiri ya pergaulannya seperti apa. Kemudian dia pasang status di media sosialnya itu dengan vulgar apalagi cewek ya. Kalau cewek kan itu tidak baik ya dilihat semua orang itu. Itu lulusan UMY gitu ya. Nah itu yang saya takutkan seperti itu ya. Jadi bukannya masalah
kemampuan berbahasa Jepangnya, tapi sebetulnya dari situ akhlaknya ya, akhlak yang perlu kita karena semua kehidupan itu pasti akan ada yang harus dipertanggungjawabkannya, termasuk ya tadi itu ya. Oke. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, kita jangan menjadi pelaku bully, juga kalau bisa jangan jadi korban bully gitu ya. Karena di media sosial itu kan dikit-dikit status, dikit-dikit status, padahal kita kan juga tidak ingin menyinggung orang lain, cuma ingin menampilkan apa yang kita miliki kemudian kita tampilkan. Makanya untuk yang positif itu diisi dengan menulis sesuatu yang baik, ya, bukan status yang yang menyinggung orang lain, tapi sebuah pemikiran yang ditulis oleh kita untuk membuat, mencerahkan kepada orang lain, memotivasi kepada orang lain gitu ya. Seperti para motivator kan begitu menuliskannya. Silakan ada yang mau berpendapat? Atau di sini Alif, Raihan Abdi, Raihan Ashar, silakan. Atau Hansya, silakan. Nah, nanti tuliskan diskusinya di forum atau di sini juga boleh ya. Di sini di mana itu? Apa? Di sini tulis diskusinya di mana ya, Sensei? Ya, tadi di forum My Class. Kalau langsung ngomong juga tidak apa-apa, silakan. Masih ada waktu kok. Saya pendapat dengan saya nonton itu anak SMP itu dia rasa bunuh diri. Saya lihat di websitenya Kompas TV. Ya. Gimana pendapatnya? Pendapatnya saya itu anak SMP itu dia meninggal dunia, kan dia bunuh diri. Ya. Ya itu karena dibully sama teman-temannya kan? Iya benar. Jadi korban. Jadi korban. Jadi ada yang tidak, ya ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang normal gitu di dalam dalam dunia kita ini ya. Nah, jadi pembicaraannya nanti silakan buka di My Class, kemudian diisi di situ pendapat Andanya ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak kita akan beralih ke Big Blue Button ya. Kita pakai ini hanya 30 menit. Kita pakai Big Blue Button di sini nih. Ini nanti silakan diisi. Silakan tuliskan argumen Anda, apa peluang dan tantangan di literasi digital pada saat ini ya maksudnya. Kemudian menurut Anda literasi digital itu apa? Apakah pengaruh negatif dan positif dari digital? Tadi juga sudah ada. Bagaimana etika menggunakan literasi digital terutama media sosial? Ini Anda tulis saja, tinggal di reply, ditulis oleh tangan Anda. Kita lanjut ke Big Button ya, kita pindah ke sana. Karena ini sedikit jadi ngaturnya mudah gitu ya. Kita tinggal klik-klik aja. Pertemuan ketiga Big Blue Button ini. Join. Terus Anda masuk ke sini. Nanti saya pindah dari MS Team ke sini. Kita ganti topik lagi. Saya nggak sampai jam 5.15 ya. Sampai jam 5 aja cukup ya. Karena di kelas itu 1 jam aja udah pertemuan itu udah cukup ya. Karena cukup ya. You are currently the only person in this conference. Ya, silakan teman-teman masuk di sini. Raihan Abdi sudah ya. Kemudian nanti saya masuk sini. Setelah itu kita tutup yang di sini. Silakan masuk di Big Blue Button UMY SID. Jadi kita pakailah produksi dalam negeri. Kalau MS Team itu produksi luar negeri ya, produksi Amerika, servernya di Amerika sana. Nah, kita pakai yang dalam negeri buatan UMY supaya yang punya UMY